Saudara-saudara, mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, Engkau telah menghantar kami memasuki tahun yang baru, tahun 2026 ini. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi pada hari-hari di hadapan kami. Karenanya kami rindu untuk terus berjalan bersama dengan Tuhan, Sang Immanuel. Kami rindu terus berjalan untuk dipimpin firman-Mu, ya Tuhan. Karenanya kami bersyukur untuk kesempatan persekutuan doa pagi yang pertama di tahun 2026 ini. Dan kami mau menyiapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu menerangi hati dan pikiran kami, memampukan kami mengerti apa yang Tuhan kehendaki untuk kami lakukan dalam hidup kami. Dan kami boleh melakukannya seturut dengan kehendak-Mu. Urapi semua kami ya Tuhan, agar kami dapat merasakan kehadiran Tuhan, dan kami boleh merasakan Tuhan sendiri yang berkata kepada kami. Pakai hamba-Mu di dalam segala keterbatasannya menjadi alat dalam tangan Tuhan. Mari Tuhan, Engkau berkata-kata kepada kami, karena kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi saudara-saudara. Dan juga mungkin ada yang belum ketemu di 1 Januari. Saya juga mau mengucapkan selamat tahun baru 2026 ya. Saudara, kita sudah ada di hari yang ketiga seperti tadi dikatakan. Ini adalah Sabtu pertama saudara-saudara. Bacaan yang diberikan kepada saya untuk kita renungkan bersama-sama ini dari Ibrani 11 ayat 13 sampai 22. Saudara-saudara, kita akan membacanya secara berbalasan saja ya. Ibrani 11 ayat 13 sampai 22. Udah dapat ya? Saya bacakan ayat ganjil dan saudara bacakan ayatnya yang genap. Dalam iman mereka semua ini telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu. Tetapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi ini. Sekiranya dalam hal itu mereka ingat akan tanah asal yang telah mereka tinggalkan, mereka cukup mempunyai kesempatan untuk pulang ke situ. Karena iman, tatkala dicobai, Abraham mempersembahkan Ishak. Ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal. Ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati, dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali.
Karena iman ketika hampir waktunya akan mati, Yakub memberkati masing-masing anak Yusuf, lalu menyembah sambil bersandar pada kepala tongkatnya. Ya, saudara, yang kita baca sampai ayat ini, kalau kita baca lanjutkan lagi, maka di sini semuanya itu banyak karena iman ya, dan tokoh-tokoh yang selanjutnya juga, saudara-saudara. Nah, berbahagialah kita yang mendengar firman Tuhan dan yang melakukannya di dalam kehidupan kita. Nah, saudara-saudara, kalau saudara datang di kebaktian tanggal 1 Januari, ya, maka lagu yang sempat kita nyanyikan itu adalah Tersembunyi Ujung Jalan. Ya, salah satu lagu ya kan yang kita nyanyikan. Saudara ingat nggak? Ya, ini kayak khotbah saya, khotbah sambungan nih ya, saudara ya. Tersembunyi ujung jalan, hampir atau masih jauh. Kita nggak tahu, saudara-saudara. Tapi di situ dikatakan, ku dibimbing tangan Tuhan ke negeri yang tak ku tahu. Ya, jadi emang apa yang akan terjadi di hadapan kita tidak tahu. Tapi biarlah apa yang menjadi doa kita, ya seperti ada di lagu itu, Bapa ajar aku ikut, apa juga maksudmu? Tak bersangsi atau takut, beriman tetap teguh. Karena itu, ya, bersyukur bacaan yang ditentukan hari ini dari Ibrani 11, ya, membuat kita lebih memikirkan bagaimana menjalani tahun baru ini, tahun 2026 ini, saudara. Walaupun kita tidak tahu apa yang akan terjadi di hadapan kita, tapi kita menjalaninya dengan iman. Ya, yang kita tahu pasti bahwa kita tidak pernah menjalani hidup ini sendiri, ya. Tapi Tuhan, Sang Immanuel itu menyertai kita. Ia memanggil kita untuk melangkah ke tahun baru ini, saudara-saudara. Nah, kalau kita lihat, saudara, Ibrani 11, yang tadi kita baca mulai dari ayat 13, ya. Tapi kalau saudara baca dari ayat 1, itu, ini memang semuanya berbicara tentang saksi iman, ya. Jadi nanti di rumah bisa baca dan renungkan lagi juga. Nah, di dalam Ibrani 11 ini, kita melihat daftar orang-orang yang hidup dalam iman, ya. Bukan karena mereka memang sudah dapatkan semua yang Tuhan janjikan itu digenapi, tapi kalau kita lihat karena mereka percaya kepada pribadi yang menjanjikan, ya. Percaya kepada Tuhan Allah yang mereka sembah. Karenanya, ya, kita belajar beberapa hal. Tentunya dalam doa pagi ini nggak bisa belajar sampai banyak sekali tentang iman, saudara. Tapi secara khusus yang dibahas dari ayat 13 sampai ayat 22, saudara, ada 3 hal yang, ya, bisa kita soroti plus 1 dari ayat sebelumnya, saudara. Nah, hal pertama, ya, Ibrani 11 ayat 13 menyatakan bahwa iman yang dimiliki oleh para saksi iman ini adalah iman yang melampaui apa yang mereka lihat, ya. Karena pada ayat 13 tadi di sini apa, saudara? Kalau kita baca ayat 13 katakan dalam iman mereka semua ini telah mati sebagai orang-orang yang apa? Yang udah dapat semua yang dijanjikan. Tapi di sini dikatakan
mereka sudah mati ya. Jadi kalau kita baca Abraham, kita baca Ishak, kita baca Yakub, mereka beriman bukan karena mereka sudah dapat semua yang Allah janjikan, ya. Dan di sini malah dikatakan mereka telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, tetapi hanya melihatnya dari jauh dan menyambutnya ya, melambai-lambai. Jadinya ya, kayaknya udah kelihatan, belum kelihatan juga, tapi ya, jadi apa yang mau dikatakan, saudara? Bahwa para tokoh iman ini memegang janji Allah, tapi Abraham, Ishak, Yakub meninggalkan dunia ini tanpa mengalami janji Allah itu digenapi sepenuhnya. Betul? Tapi ada nggak janji Allah yang sudah digenapi? Ada, saudara. Tapi belum sepenuhnya. Mereka melihat itu dari jauh dan mereka tetap percaya. Kita juga dalam perjalanan iman ini, ada yang kita udah rasakan dari janji-janji Tuhan? Pasti ada, saudara-saudara. Ya kan? Tapi ada yang kita masih nantikan dari janji Tuhan? Ada ya, kalau bacaan kita yang tanggal 1 sampai langit dan bumi baru. Jadi ya, kita mau berjalan dalam iman, dan iman sejati bukanlah percaya karena sudah melihat, tapi percaya meskipun belum melihat. Karena itu ketika kita juga memasuki tahun yang baru, ya, ada banyak ketidakpastian. Kita tidak tahu hal yang akan terjadi, tapi seperti Abraham dan para leluhur iman, kita bisa melangkah dengan keyakinan bahwa Allah yang memegang masa depan kita adalah Allah yang setia, saudara. Dan kita bisa mengalami dalam berbagai hal. Saya ingat ya, waktu pandemi ada seorang ibu yang kehilangan suaminya, saudara, karena COVID ya, saudara. Dan tanpa disangka-sangka, ya nggak disangka-sangka ya, dia yang memiliki 2 anak yang masih sekolah, itu kehilangan suaminya. Nah, tentunya dia nggak tahu bagaimana harus melewati kehidupan yang akan datang ini. Tapi ya, dengan tetap beriman dan juga teman-teman seiman yang menguatkan, maka dia berusaha. Waktu itu usahanya adalah ya, dia didorong untuk bikin ya kue-kue inilah ya yang bisa dia buat, saudara. Dia nggak tahu bahwa usaha itu ternyata bisa lebih maju dari apa yang diharapkan, saudara. Tadinya cuma jual pada tetangga, ya lama-lama bisa juga jual secara online, saudara. Nah, kesaksiannya memang ya, dia bilang ketika itu saya tidak tahu ya bagaimana saya harus menjalani hari-hari di hadapan saya. Tapi saya yakin Tuhan akan menolong walaupun saya tidak tahu ya dalam bentuk apa pertolongan Tuhan. Dan pertolongan Tuhan itu akhirnya memampukan dia, saudara. Nah, itu ya. Jadi yang pertama itu iman yang melampaui apa yang kita lihat. Yang kedua, saudara, Ibrani 11 ayat 13b sampai 16 ya, menyatakan juga tadi pada ayat 13 disambung ya, yang mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi ini. Jadi ketika kita menjalani hari-hari di hadapan kita, kita memang hidup di dunia ini. Tapi ya, ada lagu ya, "This world is not my home," katanya, saudara. Jadi di sini juga para saksi iman, mereka mengakui bahwa mereka hanya pendatang ya. Jadi
mereka tidak terikat sepenuhnya kepada apa yang di dunia ini, tapi mereka mempunyai perspektif kekekalan juga. Nah, saudara-saudara, ketika kita ada di tahun baru, apa sih yang saudara harapkan? Coba diingat-ingat lagi, ya. Ketika kita ada di tahun baru, apa sih yang ingin kita capai? Apa yang menjadi target kita? Cukup banyak orang yang mempunyai target, ya, yang berhubungan dengan semua kehidupan di dunia ini. Wajar, saudara-saudara, ya. Jadi, bagaimana karir saya lebih baik, bagaimana investasi saya bertambah, ya. Semua itu wajar. Tapi kita juga harus ingat bahwa ya tadi, kita di dunia ini hanya sebagai pendatang, ya. Jadi kita juga harus hidup dalam perspektif kekekalan. Sebagai apa? Sebagai warga kerajaan Allah. Ada nggak tekad kita juga sebagai warga kerajaan Allah? Ya, bagaimana kita juga menghubungkan segala sesuatu kita hidup di dunia ini untuk lebih baik, tapi juga bagaimana melaluinya kita menjadi berkat bagi sesama dan kita memuliakan nama Tuhan. Ya. Dan yang ketiga, ternyata Ibrani 11 ayat 20 sampai 22 berbicara tentang iman yang mewariskan. Luar biasa kalau saudara perhatikan, ayat 20 dikatakan, karena iman sambil memandang jauh ke depan, Ishak memberikan berkatnya kepada Yakub dan Esau. Ya, itu ayat 20, saudara. Ayat 21, kemudian karena iman, ketika hampir waktunya akan mati, Yakub memberkati masing-masing anak Yusuf. Ya. Lalu ayat 22-nya, karena iman, Yusuf menyebut tentang keluarganya orang-orang Israel, ya. Jadi saudara perhatikan, Ishak, Yakub, Yusuf, semuanya ada garis tetap karena iman. Kira-kira dalam kehidupan keluarga kita, tahun demi tahun berlalu, apakah itu yang menjadi kerinduan kita? Bisa dibilang enggak, ya? Karena iman. Kakeknya tuh dulu, ya, rajin sekali melayani Tuhan. Ya. Terus anaknya juga rajin. Cucunya juga rajin. Ya. Nah, kita berharap seperti itu, saudara. Mempunyai berjalan dengan iman, menjadi contoh dan teladan bagi generasi selanjutnya dan dapat mewariskan iman. Ya, terkadang yang didengar malah dulu ada di tempat saya juga, ya, itu ayahnya dari dulu setia sekali kalau pemahaman Alkitab, saudara. Pokoknya kalau saya jalan sama si bapak ini, orang-orang yang mengenal ayahnya selalu bilang, wah luar biasa ya, ayahmu dulu merintis pemahaman Alkitab, ayahmu sangat rajin pemahaman Alkitab. Terus anaknya bilang apa? Ah, gue jadi malu, katanya gitu kan. Kenapa jadi malu? Karena gue sekarang nggak rajin PH, katanya gitu, saudara. Nah, ini semua sebuah contoh bagaimana kita mewariskan, ya, kita memikirkan mewariskan iman kepada generasi-generasi selanjutnya, ya. Jadi iman sejati itu iman yang kita harapkan bisa diwariskan. Dan yang terakhir saya mau menyinggung dari Ibrani 11 ayat 6 di sini, ya. Ibrani 11 ayat 6 menekankan pentingnya iman, mengatakan tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Jadi dalam perjalanan kita di tahun ini, biarlah kita mau terus bertumbuh dalam iman. Karena dalam iman menyenangkan hati Tuhan. Dan dalam iman itu kita bertumbuh dan kita merasakan kekuatan senantiasa. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin.
Mari kita masuk, kita renungkan firman yang kita dengar, dan masing-masing saya berikan kesempatan untuk berdoa sejenak, merefleksikan firman yang sudah kita dengar, lalu saya akan berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang telah kami dengar di persekutuan doa pagi yang pertama di tahun yang baru, tahun 2026 ini. Kami bersyukur menerima firman-Mu, belajar bagaimana dari tokoh-tokoh iman itu hidup berjalan dalam iman. Biarlah kami juga menjalani tahun 2026 dengan iman, dengan sungguh percaya berpegang pada janji-janji Allah. Walaupun ada janji Allah yang belum kami alami, tapi iman adalah justru percaya sekalipun kami belum melihat. Biarlah kami juga hidup dalam perspektif kekekalan, bukan memikirkan apa yang akan kami capai di dunia ini saja, tapi segala yang kami lakukan di dunia ini, kami tahu kami mau menjadi alat dalam tangan Tuhan, menjadi berkat bagi sesama dan memuliakan nama Tuhan. Dan kami juga rindu mewariskan iman dengan perkataan dan tindakan yang membangun generasi berikutnya. Biarlah Tuhan yang menolong kami untuk punya relasi yang erat dengan Tuhan, dan kami boleh terus bertumbuh dalam iman karena Engkau menyatakan bahwa tanpa iman tidak mungkin orang berkenan pada Allah. Jadikan kami terus bertumbuh dalam iman dan makin berkenan kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kasih Tuhan